Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga yang menyatakan persaudaraan yang hukum, nyanyian jarak jauh. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan hukum. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh gedang, yang meleleh gedang harum dan ke leher keduanya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai sini dan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya melimpah di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada minggu berjalan ini adalah hidup bersama dalam kerukunan. Dalam Mazmur dikatakan hidup dalam kerukunan mendatangkan kebahagiaan. Jadi hidup dalam kerukunan mendatangkan kebahagiaan. Menjadi persoalannya mudahkah untuk hidup rukun? Ada beragam Bapak Ibu, ada banyak tantangan yang dihadapi untuk dapat menciptakan yang namanya rukun. Beberapa hal itu, pertama, perbedaan pendapat, keangkuhan diri. Tidak jarang karena kita berbeda pendapat, ini dapat menciptakan yang namanya konflik dan perpecahan. Karena kita ingin tetap berpegang teguh yang namanya ada pendapat kita, sehingga kita tidak mau menerima pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua adalah kurangnya komitmen dalam diri kita, masing-masing pribadi untuk dapat membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Kita lebih cenderung untuk cuek, kita lebih cenderung untuk tidak peduli. Kita lebih cenderung fokus kepada diri kita sendiri. Kita kurang memiliki komitmen bagaimana cara menciptakan hubungan yang sehat dengan sesama kita. Kemudian tantangan yang ketiga itu adalah karena kita tidak peduli. Kita tidak peduli terhadap keberagaman yang ada. Jemaat kita GPIB Plaza Tukwali kita tahu bukan GPIB ini bukanlah gereja persekutuan, sedangkan gereja persekutuan aja memiliki perbedaan. Terlebih kita yang hidup di GPIB Plaza Tukwali penuh dengan keberagaman. Jadi kalau kita tidak peduli terhadap keberagaman ini, itu dapat menimbulkan yang namanya
tidak rukun. Kita sibuk dengan kelompok kita masing-masing. Lalu kemudian yaitu adanya serangan dari luar. Ini tantangan. Salah satu tantangan terbesar karena ada serangan dari luar. Yang bagaimana tantangan serangan dari luar ini? Itu lebih cenderung kita mendengar berita-berita, lebih peduli berita-berita yang dari luar. Apalagi kalau itu mengancam misalnya kehidupan dalam berjemaat kita, persatuan kita. Bahkan terkadang tidak jarang serangan itu pun berasal dari yang terdekat dengan kita. Kita harus waspada terhadap hal ini. Ini merupakan tantangan dalam hidup kita, kan gitu ya. Lalu kemudian adalah kurangnya pemahaman kita bagaimana pentingnya, apa manfaat, apa gunanya untuk hidup rukun. Ini beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai yang namanya hidup rukun bersama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Daud, sang pemazmur yang menuliskan Mazmur 133 ini bersaksi. Ia mengatakan bahwa sungguh baik dan indah bila diam bersama dengan rukun. Kata rukun itu berasal dari kata Ibrani, yaitu yaha, yang artinya harmonis. Ini menunjukkan bahwa kerukunan ini berkaitan dengan keharmonisan, di mana keharmonisan sebagai wujud dari, jadi ini wujud dari kehidupan rohani umat Allah. Jadi kalau kita memang katanya hidup benar-benar dalam Tuhan, apa wujudnya? Ya kita pasti hidup dalam kerukunan. Kerukunan juga tergambar dari kata baik. Seperti dikatakan tadi, alangkah baik dan indah. Di mana kata-kata ini merujuk atau berhubungan dengan suatu kondisi yang baik menurut pandangan Allah. Kata kuncinya adalah baik menurut pandangan Allah, bukan baik menurut pandangan kita. Karena kalau baik menurut saya, belum tentu baik menurut Bapak Ibu. Jadi di sini baik adalah menurut pandangan Allah. Dan kita memiliki suasana hati yang selalu memuji memuliakan Tuhan. Seperti yang saat ini kita lakukan, Bapak Ibu, kita duduk diam bersama. Tuhan melihat begitu baik dan begitu indahnya hal ini di dalam gereja ini saat ini, di mana kita datang untuk memuji memuliakan Allah. Kita akan datang beribadah ya untuk itu tujuannya, bukan untuk hal yang lain. Dan ini baik, indah. Ini yang Tuhan inginkan dalam berjemaat. Jadi walaupun kita saat ini mungkin berbeda, nah seperti duduk bersama kan, kalau dilihat di manual itu taruh kata Ambon, apa itu Ambon. Nah di ini kalau duduk bersama dia, sama-sama tujuannya apa? Memuji, memuliakan Allah. Ini kan indah kelihatannya, bukan untuk berseteru, bukan untuk bersih tegang, tapi untuk memuji memuliakan Allah. Jadi pemazmur di sini juga ingin menyampaikan Bapak Ibu, dia bersaksi mengatakan ada banyak dampak, ada banyak manfaat yang akan kita peroleh dari kehidupan yang rukun. Akan ada limpahan berkat Tuhan untuk selama-lamanya. Kelimpahan apa saja? Yang pertama bisa kita lihat berkat urapan. Seperti minyak, ya minyak, urapan, mengurapi, disimbolkan itu dengan minyak yang berarti kehidupan yang diurapi oleh Allah. Zaman dulu
urapan itu hanya pada orang-orang pilihan Allah, imam. Jadi hanya pada Imam Harun. Ya, jadi seorang Imam Harun. Jadi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita bersyukur, maka kita pun akan dapat berkat itu. Kita akan dikuranginya lebih lagi. Kita memiliki hidup yang istimewa, yang hanya dimiliki oleh orang-orang umat pilihan Allah, yang tentunya yang berjalan dengan seluruh kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kemudian berkat yang kedua adalah berkat kewibawaan yang disimbolkan katanya dengan jubah dan janggut. Zaman dulu itu memiliki janggut itu adalah berwibawa, ya, menunjukkan suatu kewibawaan. Janggut, jubah itu menunjukkan suatu kewibawaan para imam. Dia sebagai atribut kewibawaan ketika dia hendak melayani. Dan jubah yang dia pakai menunjukkan bahwa dia akan melayani. Jadi kita mendapatkan berkat sebenarnya Bapak Ibu untuk melayani bagi sesama. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita pun memiliki berkat untuk melayani. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kemudian apa lagi berkat yang ingin disampaikan adalah berkat kesuburan, kemuliaan, kesucian, seperti embun dari Gunung Hermon. Gunung Hermon, dari air Gunung Hermon pada zaman dulu itu dipakai sebagai sumber utama air untuk Sungai Jordan. Jadi berkat kesuburan, kemuliaan, kesucian seperti air dari gunung suci yang akan menyuburkan diri kita, yang akan menyejukkan, yang akan memberikan kelegaan dalam diri kita dan bagi sesama kita. Ini beberapa dampak jika kita hidup rukun dan damai. Dan umat Allah sendiri, kita sebagai umat pilihan Allah memiliki tanggung jawab untuk bukan sekedar menerima berkat, tapi menjadi berkat bagi sesama. Kerukunan merupakan buah iman bagi kita orang-orang percaya. Jika kita percaya pada Tuhan, maka kita pun pasti akan mampu menciptakan yang namanya kerukunan. Adanya tantangan, adanya berkat. Bagaimana cara kita? Apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita berikan agar kita dapat menciptakan kerukunan, terutama bagi jemaat kita GPIB atau ada beberapa langkah Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kerukunan tadi. Yang pertama, sebagai jemaat kita mampu memelihara persatuan dalam gereja. Hadirkan dalam diri Bapak Ibu pribadi kita mengatakan bahwa kita mampu memelihara persatuan dalam gereja kita. Yang kedua, kita mau melayani dalam persekutuan. Melayani dalam hal ini bukan hanya sekedar berkhotbah, melayani banyak hal Bapak Ibu. Jadi mungkin konteks kita harus bisa kita berubah melayani itu ya yang ada presbiter atau yang bermusik kan seperti itu. Harus mulai dari sekarang kita bilang kita mau melayani dalam persekutuan. Ketika kita mau mengajak teman kita, ketika kita mengingatkan teman kita, Bapak Ibu di situ sudah melayani Tuhan. Misalnya kita ketemu sama si A, yuk ada ibadah PKP nih, kita mengingatkan dia. Di situ sebenarnya kita sudah melayani Tuhan. Jadi hal-hal sepele yang mungkin dianggap orang sepele itu tidak lepas dari kemuliaan Tuhan. Yang kemudian adalah mendoakan. Ini mendoakan satu sama yang lain. Menjadi pendoa. Terkadang kita lebih sering mendoakan siapa? Diri kita sendiri.
paling sering ya kita berdoa kepada Tuhan itu untuk siapa? Hanya untuk diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang mendoakan orang lain? Kita kadang hanya mendoakan ketika kita tahu dia sakit. Ya, Bapak Ibu, kita tahu. Kita hanya mendoakan dia ketika kita tahu dia sedang berulang tahun. Kita doakan dia. Tapi di sini pernah kita berdoa untuk hal-hal yang tidak kita ingat, tapi kita ingat mereka adalah sebagai jemaat GPIB Sahabat Pemulung. Jadi harapannya, mari Bapak Ibu kita saling mendoakan satu sama lain. Mungkin dia musuh kita, bukan musuh dalam artian yang bagaimana. Mungkin dia menjengkelkan, mungkin dia menjongkolkan di mata kita. Kita tidak suka sama dia, mungkin. Harapannya sih tidak. Misalnya Bapak Ibu untuk mendoakannya kan seperti itu ya. Namun itulah salah satu langkah untuk menciptakan kerukunan. Keempat, menghargai perbedaan. Bagaimana kita bisa utuh kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan? Yang kelima, ini yang paling penting Bapak Ibu. Apa langkah kita untuk menciptakan kerukunan? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyangkal diri, mencari apa maunya Tuhan, mencari apa kehendaknya Tuhan, mau mengakui atau mau mengampuni kesalahan diri sendiri di hadapan Tuhan. Kalau ditanya Bapak Ibu pasti, apa yang paling berat? Mengampuni diri sendiri atau mengampuni orang lain? Jika Bapak Ibu masih mengatakan aku susah untuk mengampuninya, berarti Bapak Ibu belum mengampuni diri sendiri. Mengampuni diri sendiri berarti menyangkal diri seutuhnya, menganggap diri bahwa aku milik Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengatakan aku mengampuninya, kalau Bapak Ibu tidak mengampuni kita, tidak mengampuni diri kita sendiri. Berawal dari kita, menyangkal diri kita, akui diri kita, bahwa kita seutuhnya tidaklah benar, bahwa kita adalah benar-benar milik Tuhan. Kita yang salah kepada Tuhan, karena kita tidak hidup dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mampu mengampuni diri kita, maka kita akan juga mengampuni orang lain. Ketika kita bisa mengampuni orang lain, kita pasti bisa menerima keberadaannya. Ketika kita bisa menerima keberadaannya, disitulah kita bisa duduk bersama-sama dengan dia untuk hidup rukun. Jadi Bapak Ibu, kita yang hadir di sini pasti ingin memiliki berkat Tuhan yang berlimpah. Berkat yang berlimpah selama-lamanya, terkhususnya bagi jemaat GPIB Sahabat Pemulung. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama, satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mendukung agar GPIB Ephrata Pemulung jemaatnya dapat hidup rukun sehingga berkat Tuhan melimpah pada jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.